ya. Ibu mau makan kek, ibu mau makan itu urusan saya. Makan tuh singkong, baru utangnya ya. Sumi! Sumi, kamu kenapa? Tolong! Tolong! Ya Allah! Sumi itu meninggal gara-gara kamu. Kalau aku jadi pinjemin uang ke ibunya, emang anaknya gak jadi mati? Iya. Ini namanya udah ajal, mati ya mati aja. Bagian pusar orang yang akan meninggal itu pusarnya berdenyut-denyut. Dan malaikat maut akan menjadi orang yang akan meninggal tersebut. Polisi, saya minta maaf. Polisi, tolong! Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kemuliaan yang diajarkan Allah kepada hambanya, yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya adalah sifat dan sikap saling tolong-menolong, saling berkorban, saling memberikan sesuatu tanpa pamrih, dan saling menunjukkan harapan tanpa mengharap imbalan. Itulah yang disebut sebuah pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kebaikan itu adalah mengorbankan harta yang kau miliki, harta yang kau cintai untuk siapa? Kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, para budak dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun hati-hati, terkadang dalam kehidupan ada seseorang yang menolong orang lain tapi mengharapkan sebuah back the profit atau profit yang kembali atau keuntungan yang luar biasa. Salah satu yang beredar di masyarakat adalah tangkula, rentenir atau lintah darat. Mereka menolong bukan karena ikhlas namun mengharapkan sebuah keuntungan. Apa yang mereka lakukan? Ia termasuk golongan orang-orang kafir dan Allah tidak akan pernah mencintainya. Bu Ningsi mau ngapain pagi-pagi nyari saya? Pasti mau bayar utang ya? Sini. Maaf, Bu. Tapi saya mau pinjam uang lagi buat pupuk padi saya, Bu. Bu Ningsi itu inget nggak sih hutang Ibu Ningsi itu berapa ke saya? Sejak suami Bu Ningsi meninggal, hutang Bu Ningsi itu jutaan. Emangnya Bu Ningsi pikir sawah Bu Ningsi cuma sepetak ini bisa apa? Bayar hutang saya, hah? Gak bisa, Bu, gak bisa. Sekarang mau pinjam hutang lagi. Insya Allah, pasti saya akan bayar semua utang-utang saya yang kemarin, Bu. Tapi panen padi ini satu-satunya mata pencarian saya, Bu. Supaya saya bisa menghidupi anak saya. Alah, udah. Saya nggak peduli ya. Ibu mau makan kek, ibu nggak mau makan itu bukan urusan saya. Yang saya mau tahu ibu bayar utang dulu ke saya baru saya bayar utang. Gitu. Tapi anak saya lagi sakit, Bu. Dia butuh makanan yang lebih. Ah, udah. Itu bukan urusan saya. Makan tuh singkong, baru utangnya ya. Awas. Astagfirullahaladzim. Kumpul. Ayo dong, jalannya lama banget sih. Dengar ya, saya cuma mau kasih tahu kalau kalian itu kan punya hutang ya sama saya ya. Nah, nanti hasil panen kalian harus kasih ke saya. Kenapa? Karena kalian harus lunasin hutang kalian. Ingat. Paham ya? Kalau sampai ada yang kasih hasil panennya ke orang lain, saya akan sita sawah. Ngerti? Karena apa? Karena kalian sudah berjanji untuk melunasi hutang kalian. Ya. Yaudah. Ternyata Bu Jainab jahat sekali. Iya Pak. Tega banget. Bertiga banget. Siapa yang bilang saya jahat, hah? Enggak Bu. Saya ini udah baik banget sama kalian semua para petani di sini, tahu? Kalian belum panen aja, saya udah punya uang sama kalian. Kalau kalian saya, kalian pikir keluarga kalian mau mati, iya? Ya udah, jangan sembarang ngomong sama saya. Sebelum Pak Haji Mansur meninggal, istrinya cerita ke saya. Dia melihat tanda-tanda 100 hari menjelang suaminya meninggal. Masya Allah Pak Ustadz. Kalau boleh tahu, seperti apa sih tanda-tanda 100 hari sebelum orang itu ketemu sakaratul maut Pak Ustadz? Tanda-tanda 100 hari menjelang sakaratul maut
itu bisa kita lihat tanda menjelang kematian itu selepas waktu asar. Orang yang akan meninggal dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa tubuhnya bergetar seperti menggigil. Berdenyut-denyut, bergetar. Ya ampun Pak Ustadz, kok pembahasannya serem banget ya didengarnya. Makanya ikut pengajian. Saya sibuk Pak Ustadz, banyak kerjaan. Disempatkanlah Bu. Mohon maaf Pak, Bu. Waktu asar saya ditunggu jamaah. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kamu ngapain sih? Deket-deket sama Ustadz kampungan kayak gitu? Palingan juga dia deketin kita supaya kita nyumbang buat masjidnya. Benerin atap bocor lah, nyumbang masjid lah, ya kan? Saya ngobrol sama Pak Ustadz itu penting untuk menambah pengetahuan agama kita. Ya kalau kamu nggak mau nyumbang masjid, ya udah nggak apa-apa. Siapa juga yang mau nyumbang masjid? Saya udah azan asar tuh. Aku mau sholat dulu di masjid ya. Iya. Saya juga sholat di rumah ya. Duh Mas, kamu tuh nggak lihat ya? Aku tuh lagi sibuk nih, nyatetin utang-utangnya orang-orang tuh. Cuma biasanya pada ngutang aja, bayar ya susah. Bikin susah aja. Assalamualaikum. Salam. Tanda-tanda ratus hari menjelang sakaratul maut bisa kita lihat tanda menjelang kematian itu selepas waktu asar. Orang yang akan meninggal dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa tubuhnya bergetar seperti menggigil. Apa ini maksud Ustaz? Tanda-tanda kematian. Aku pasti cuma kecapean aja. Aku pasti lupa makan tadi siang. Ngelamunin apa kamu sayang? Gak kenapa-napa kok. Aku cuma lagi capek. Tadi di masjid, Ustadz membahas lagi tanda-tanda orang yang akan meninggal. Kalau 40 hari, tandanya itu beda lagi. Bagian pusar orang yang akan meninggal itu, pusarnya berdenyut-denyut. Maksudnya pusar berdenyut tuh gimana maksudnya? Jadi gini, pusar berdenyut itu tandanya daun yang tertulis nama kita itu gugur. Dan letaknya itu di atas arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persiapan. Malaikat maut itu akan mengikuti orang yang akan meninggal tersebut dan sewaktu-waktu dia akan menampakkan dirinya. Oh, kamu tuh ya makin hari ngomongnya makin ngaco. Aku nakutin aja bisanya. Lagian kamu ngapain sih dengerin Ustadz kayak gitu? Udah tahu nggak selevel? Kayaknya ngomongannya jadi ngaco. Sayang, aku dekat sama Ustadz itu untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Jadi aku perlu ngobrol sama dia. Oh, malam-malam begini ngapain sih di sini?
uang. Saya mau beli beras sama telur. Denger ya. Kalau jadi orang itu yang ikhlas. Kalau cuma punyanya singkong ya makan aja tuh singkong makan. Ibu pegang badan anak saya. Anget, Bu. Enggak banget. Nanti ikutan ketularan sakit lagi. Udah sana. Pulang Ki, mendingan pulang. Bu. Sabar ya, Nak. Ih, pasti pakai nangis lagi. Pasti pakai nangis di sini. Sana pulang. Udah sana pulang. Bawa pulang anaknya jangan nangis di sini. Pusing. Pulang. Awas. Sabar, Nak. Yuk makan. Bu, kok perut Sumi perih ya, Bu? Terus badan Sumi lemes banget. Sumi kan dari tadi belum makan. Jadi perutnya perih. Sekarang Sumi makan ya. Ini singkongnya juga baru matang. Nih makan. Kita masih belum bisa makan nasi. Insya Allah kalau ibu punya uang, kita makan nasi sama lauk pauk yang enak banget. Ya. Pelan-pelan. Sumi, kamu kenapa, Nak? Sumi, kamu kenapa, Nak? Sumi, kamu kenapa? Tolong! Ya Allah! Tolong! Sumi! Ya Allah! Sumi gak apa-apa. Ya Allah! Sumi gak apa-apa. Bu Ningsi ada apa, Bu? Sepertinya lagi bingung. Bu Ningsi mau kemana? Anak saya sakit, Pak. Anak saya kejang-kejang tadi. Saya mau coba cari pinjaman buat pergi ke dokter, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu. Ya udah. Ibu pakai uang ini aja ya. Gak usah, Pak. Gak usah. Nanti istri Bapak marah kalau Bapak kasih pinjaman ke saya. Lagi pula saya nggak bisa bayar cepet, Pak. Bu, Ibu nggak usah pikirin itu. Yang penting sekarang, Ibu pakai uang ini bawa segera anak Ibu ke dokter. Jangan sampai terlambat, ya. Ayo. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Ya. Insya Allah saya bisa kembalikan cepat. Saya permisi dulu, Pak. Mari. Hati-hati, Bu. Semoga anak Ibu cepat sembuh. Assalamualaikum. Salam. Loh, kok kamu udah pulang sih? Nggak jadi beli itu buat karung beras? Iya sayang, tadi uangnya aku kasih pinjam sama Ibu Ningsi buat anaknya berobat ke dokter. Apa? Kamu kasih uangnya ke Bu Ningsi? Iya. Aduh, Mas, kamu tahu nggak sih utangnya dia tuh udah banyak banget. Sejak suaminya meninggal sampai sekarang utangnya belum pernah dibayar. Karena kamu kasih, pokoknya aku minta uang itu kembali. Jangan dong sayang, kan uangnya udah kasih pinjam. Lagian juga masa diminta lagi? Kan uang kita juga masih banyak. Uang kita banyak karena aku pintar mengelola uang kita ya.
Jadi kamu gak usah ikut campur, ini pokoknya kerjaan aku. Wah. Say. Bu Ningsih! Bu Ningsih! Mau kemana? Bu Zainab, saya mau bawa anak saya ke dokter, Bu Zainab. Mau ke dokter? Iya. Emangnya kamu pikir saya nggak tahu apa kamu dapat uang dari suami saya kan? Buat ke dokter, ya kan? Mana sini uangnya? Pasti ada di sini kan? Jangan, Bu. Jangan. Tolong, saya butuh uang ini, Bu. Tuh. Suami Ibu sudah pinjamkan ke saya dan insya Allah saya janji akan kembalikan uang ini, Bu. Saya butuh sekali, Bu. Saya mau bawa anak saya ke dokter. Saya udah nggak bisa pinjemin uang ibu lagi. Karena utang ibu tuh udah banyak. Bayar dulu utangnya baru saya bisa pinjemin lagi. Kalau nggak ini rumah saya sita besok kalau ibu nggak bisa bayar utang ibu yang kemarin-kemarin. Bu, tapi saya pengen berobat, saya pengen sembuh. Cup. Nangis deh di sini. Kamu ini pikir saya malaikat, ha? Kamu pikir saya malaikat? Iya. Kamu cari aja malaikat yang bisa nolong kamu, bukan saya. Tolong saya butuh uang, Bu. Udah. Bu Zainab. Bu, Sumi udah nggak kuat lagi, Bu. Sumi nggak boleh ngomong gitu, Nak. Sumi pasti akan sembuh. Sumi pasti sembuh, Nak. Sumi Sayang, kamu tahu Sumi, anaknya Ibu Ningsih, tadi meninggal dunia. Aku sama pengurus masjid tadi melahirkan ke rumahnya. Tapi yang bikin aku kecewa, Sumi itu meninggal gara-gara kamu. Loh, kok gara-gara aku? Emangnya apa hubungannya sama aku? Mas, ini namanya udah ajal, mati ya mati aja. Ya kalau anaknya itu meninggal dan kita udah bantu berobat, itu nggak masalah. Tapi dia meninggal gara-gara kamu mengambil uang yang aku pinjamkan sama ibunya untuk berobat. Itu yang aku seselin. Mas, kalau aku jadi pinjemin uang ke ibunya, emang anaknya nggak jadi mati, ya? Emangnya tuh dokter bisa kasih jaminan kalau anaknya bakal hidup kalau saya pinjemin uang, ya? Enggak kan? Ya mati aja. Apa sih salahnya? Astagfirullahaladzim. Sayang, hati kamu tuh keras kayak batu ya. Aku tuh udah gak ngerti dan gak tahu lagi harus berbuat apa. Biar kamu tuh sadar untuk berbaik sama orang. Kami janji, Bu. Pada saat panen nanti, semua padi-padi kami akan kami setorkan ke gudang Ibu. Gak bakalan ke orang lain, Bu. Bagus itu. Tapi kalau nanti paceklik lagi kami boleh pinjam lagi, Bu? Oh, gampang. Pokoknya selama kalian kasih hasil panen kalian ke saya pasti pinjemin lagi uang ke kalian. Baik banget, Ibu. Tenang aja, tinggal datang ke rumah, saya pinjemin lagi. Iya, Bu. Saya kan orang baik, suka menolong. Kalau bukan saya, siapa lagi coba ya kan? Iya, Bu. Terima kasih banget, Bu. Aduh, gimana sih? Saya cuma nanya soal asar di masjid. Kampung. Kok perut saya, pasar saya
Berdenyut-denyut ya? Bagian pusar orang yang akan meninggal itu pusarnya berdenyut-denyut. Pusar berdenyut itu tandanya daun yang tertulis nama kita itu gugur, dan malaikat maut akan mengambil daun tersebut, akan mengikuti orang yang akan meninggal tersebut, dan sewaktu-waktu dia akan menampakkan dirinya. Kamu tuh kayak abis ngelihat malaikat maut, tau nggak? Ih, tuh kan kamu sih, kalau bercanda tuh keterlaluan. Aku tuh kok jadi kepikiran terus. Ya. Aku minta maaf ya. Sekarang kamu tarik nafas, kamu cerita yang jelas sama aku, ada apa? Aku pas pulang, kok kayak ada yang ngikutin ya. Aku di jalan ngelihat ada laki-laki berbaju hitam, serba hitam-hitam, Mas. Dia di balik pohon. Begitu aku pengen lihat dia udah nggak ada. Apa mungkin ini cuma halusinasi aku aja ya? Ya Allah, apakah ini benar tanda-tanda darimu, ya Allah? Aku takut tapi mendengarnya, ya Allah. Tapi aku percaya, Engkau yang menetapkan takdir hidup dan mati seseorang. Bu, waktu si Sumi mau meninggal, udah ada tanda-tandanya enggak, Bu? Seminggu sebelum Sumi meninggal, dia kan memang udah sakit, Bu. Badannya lemas, tapi makannya lahap banget. Terus aja orang ngumpi di sini, kayak nggak ada kerjaan aja. Ngumpi yang serem-serem lagi. Bukannya mikirin cara bayar utang. Apa ya, Bu? Amit. Ya, permisi, Bu. Iya, Bu. Buning sih, kapan nih mau bayar utang? Ya Allah, Bu Jainab, saya bukannya nggak mau bayar. Insya Allah saya bayar semua, Bu. Tapi saat ini saya lagi nggak ada uang. Kalau nggak punya uang ya bayar kayak pakai apa yang ibu punya sekarang? Mana bayar? Saya cuma punya rumah sederhana ini aja, Bu. Kalau gitu, rumah ini saya sita. Ya Allah, Bu. Jangan, Bu. Kalau rumah ini disita, saya mau tinggal di mana? Waduh, mau jadi gembel kek, mau jadi gelandangan kek, mau tinggal di kolong jembatan. Emangnya saya pikirin lagi. Coba sebentar. Kalau semua bayarannya lancar, semua orang bayar utangnya lancar, uang masuk lancar, gudang juga aman, tidur siang kan enak. Gudang beras kok bisa habis, Mas? Ayo kita berangkat. Kamu gak sampai gudang beras. Gudang beras, Mas. Pelan-pelan. Mas,
Koko udah minum obat tapi masih panas juga ya badannya. Aku juga masih pusing banget. Pasti kamu tadi pagi makannya cuma sedikit kan? Makanya. Kamu makan ya? Ntar aku suapin. Nih. Dikit aja. Iya, ini dikit kok. Yang penting kamu makan. Gak bisa. Enak. Allah. Mas. Mas. Sayang. Kamu kenapa? Lihat. Kuku semuanya makin hitam. Pokoknya aku mau dokter yang terbaik. Aku mau dokter yang paling mahal. Aku mau dokter yang terbaik. Aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Iya. Iya sayang. Aku janji besok aku akan carikin dokter buat kamu. Dokter yang bagus, dokter yang paling mahal. Pokoknya kamu harus lakuin apapun supaya aku sembuh. Aku mau makan yang banyak. Aku mau sembuh. Aku gak mau kayak gini. Aku mau sembuh. Ini enak banget, Rama. Kamu gak mau nyobain? Udah kenyang. Kamu makan yang banyak ya. Kata Ustaz, tanda-tanda 7 hari menjelang kematian atau sakaratul maut adalah saat seorang sakit parah namun ia ingin makan dengan lahap, seolah-olah ia ingin makan enak seminggu sebelum dia meninggal. Kamu gak mau kita makan? Aku udah makan sayang. Begini Bu, menurut hasil pemeriksaan saya, Ibu itu positif terkena penyakit PES Bu. Dulu penyakit ini namanya SAMPRA. Gejalanya seperti ini Bu, kuku kaki dan tangan berubah menjadi hitam, panas yang tinggi, kemudian badan terasa linu-linu. Dok, saya mau dokter jujur sama saya tentang kondisi keadaan saya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, Dok. Bakteri penyakit Ibu ini sebenarnya sudah menjalar tubuh Ibu. Dan kemungkinan besar Ibu hanya bisa bertahan dalam 1 minggu. Astagfirullahaladzim. Pokoknya dokter harus bikin saya sembuh. Baik Bu, saya akan berusaha untuk Ibu. Dan saya akan memberikan obat untuk Ibu supaya kondisi Ibu membaik. Ibu sabar ya. Dokter, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Dokter bisa menyatakan ajal kita sudah dekat. Tetapi takdir yang sesungguhnya itu dari Allah. Maka dari itu, Ibu harus sholat dan berdoa. Minta
kesembuhan dari Allah. Allah Maha Baik, Bu. Tidak ada kata terlambat dan mendekat padanya. Iya Pak Ustaz, saya janji. Iya. Alhamdulillah. Kita mulai sholat ya sayang. Tapi Mas, aku lupa niat sholatnya. Kamu pasti akan ingat lagi sayang. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi niatnya seperti ini. Sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Setelah itu, kamu ngangkat tangan kamu sambil menyebut Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak kuat ya? Tapi aku mau sholat. Ya udah, kalau gitu nanti aku ajarin kamu sholat sambil duduk. Tapi kalau saya nggak kuat juga, aku ajarin kamu sholat sambil tiduran ya. Yang penting kamu sholat. Pak Ustadz, semalam istri saya terjatuh ketika mau sholat, Pak Ustadz. Tapi setelah dia tidur semalam, alhamdulillah, keadaannya sekarang udah mulai membaik. Dari apa yang Pak Faisal ceritakan, itu sudah terlihat tanda-tanda 100 hari menjelang sakaratul maut pada ibu. Tolong ibu selalu didampingi dan dijaga, Pak. Karena begini, Pak. 3 hari menjelang sakaratul maut, itu sudah terlihat tanda-tandanya. Ada denyut di dahi. Kemudian bola mata bagian hitamnya sudah tidak bersinar lagi, Pak. Dan hidungnya seperti terjatuh. Kemudian telinganya lemas, seperti masuk ke dalam. Bahkan telapak kakinya pun sulit ditegakkan. Astagfirullahaladzim. Dan tanda-tanda sakaratul maut 1 hari itu bisa dilihat setelah lepas asar, Pak. Dan itulah tanda 1 hari menjelang meninggalnya istri Bapak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sayang. Astagfirullahaladzim. Sayang. Sayang. Itulah ganjaran perbuatan jahat seperti kamu, Budaya. Bu Ningsi tolong saya, Bu Ningsi tolong saya. Bu Ningsi tolong saya. Saya minta maaf, Bu Ningsi. Bu Ningsi, saya minta maaf. Panas. Sayang. Badan kamu panas lagi? Aku panas. Aku mimpi aku dibakar, Mas. Astagfirullahaladzim. Aku rasa aku banyak dosa, Mas. Aku banyak dosa sama orang-orang di sini. Aku berdosa juga sama Bu Ningsi. Aku harus minta maaf, Mas, sama mereka. Aku harus minta maaf sama mereka. Yuk, kita jalan pelan-pelan. Bu Ningsi. Ini rumah Bu Ningsi. Udah nggak ada ya? Bu Ningsi,
di sini sebentar ya. Assalamualaikum Bu Ningsih. Bu Ningsih. Assalamualaikum Bu Ningsih. Mana Mas Bu Ningsihnya? Sayang, sepertinya Bu Ningsih nggak ada di sini. Kalau Bu Ningsih nggak ada, aku gimana mau minta maafnya? Coba kita cari di situ ya. Siapa tahu kita bisa ketemu sama Bu Ningsih. Pak Faisal. Ibu Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mumpung ada Pak Ustadz di sini. Saya mau mewakafkan semua harta dan tanah saya, Pak Ustadz, buat kebaikan agama dan ibadah. Bangunlah masjid seindah-indahnya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Semua amal ibadah nggak ada yang sia-sia. Insya Allah menjadi kebaikan Ibu di dunia dan di akhirat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya dan dosa-dosa saya selama ini terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sudi memaafkan saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami sudah memaafkan semua kesalahan Bu Zainab kepada kami. Semoga Bu Zainab cepat sembuh ya Bu. Amin. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas doanya buat istri saya dan memberi maaf semua kesalahan istri saya. Terima kasih sekali lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya. Oh, iya. Sayang, kamu nyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu memang akan menjemput ajal, Pak. Tapi nyawanya sepertinya belum bisa lepas karena masih ada beban yang menghalanginya, Pak. Pak Ustadz, kemarin istri saya sempat cerita kalau dia ingin minta maaf sama Bu Ningsih. Pak Ustadz, saya titip istri saya. Tolong tunggu istri saya, Pak Ustadz. Saya mau mencari Bu Ningsih. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa Ya Allah, telah tiada, hamba sudah mencari kemana-mana ya Allah, tapi hamba belum bisa bertemu dengan Ibu Ningsih. datang tiba-tiba, air mata dalam luka tak Bila hamba mujizat, merubah semoga hamba bisa bertemu dengan Ibu Ningsih ya Allah. ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Ibu, maaf saya numpang tanya. Iya. Pak Faisal. Ibu Ningsih, Iya, Pak. Pak Faisal ada apa ke sini? Bu Ningsih, saya mau minta tolong sama Ibu. Ibu datang ke rumah saya ya. Istri saya lagi sakit, Bu.
Dia pengen dijenguk sama ibu dan pengen ketemu sama ibu. Astagfirullahaladzim. Bu Zainab kasihan. Ayo, ayo Pak. Ayo Pak. Ayo. Hai Peningsi. Saya minta maaf. Saya sudah memaafkan Bu Zainab. Zainab. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah sudah memaafkan dosa-dosa Bu Zainab. Dan Allah sudah menerima Bu Zainab di sisinya. Ya Allah, maafkanlah dosa istri hamba ya Allah. Orang yang makan riba, ia tidak bisa berdiri, kecuali berdiri seperti berdirinya orang gila, sebab ia kemasukan syaitan. Orang yang rentenir berarti sama dengan melakukan pekerjaan syaitan. Bagi orang yang melakukan ini, maka ancamannya Allah, wallahu la yuhibbu kulla kafarin kathim. Tidak akan ada cinta dari Allah, sebab apa? Pelakunya dihukum kafir. Bertobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka insya Allah segala kesalahanmu akan dihapuskan oleh Allah dan kita kembali fitrah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kehidupan sebenarnya di mana engkau kembali dan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejati kehidupan yang paling indah ketika kita mampu membawa banyak amal kebaikan menuju kepulangan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.